Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Versa Audia Pratiwi dengan NIM 174162622011147 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya, pembahasan yang saya akan bahas meliputi 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua gambaran umum perusahaan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktik, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Pertama yang saya akan bahas yaitu pendahuluan, meliputi 1 latar belakang. Adapun latar belakang kerja praktik saya yaitu yang pertama, adanya kerja praktik yang dilakukan di Universitas Buana Perjuangan Karawang yang bertujuan untuk salah satu syarat mata kuliah kerja praktik dan untuk membantu mahasiswa agar lebih memahami bidang yang ditekuninya. Yang kedua, bidang perusahaan yang saya pilih yaitu bidang perusahaan jasa atau dagang di PT Hajwal Perdana Mandiri yang bertepatan di Subang. Adapun tujuan kerja praktik saya meliputi yang pertama, 1. Untuk memberikan gambaran umum tentang prosedur penagihan customer PT Hajwal Perdana Mandiri, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa tidak hanya teori tetapi juga kemampuan praktik di lapangan pekerjaannya. Yang ketiga, meningkatkan wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam bersosialisasi, berorganisasi, dan di dalam dunia kerjanya. Selanjutnya, waktu pelaksanaan kerja praktik saya selama di PT Hajwal Perdana Mandiri itu dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 22 Februari 2020 atau selama 1 bulan. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat atau gambaran umum tentang perusahaan PT Hajwal Perdana Mandiri. PT Hajwal Perdana Mandiri sebagai salah satu perusahaan dagang yang berdiri sejak tahun 2016 dan tumbuh menjadi satu perusahaan terkemuka dalam distribusi merumuskan umum dan khusus bahan kimia. PT Hajwal Perdana Mandiri menjadi perusahaan yang melayani kebutuhan pelanggannya secara efisien dan efektif. Berikut struktur organisasi perusahaan PT Hajwal Perdana Mandiri, yaitu di dalamnya meliputi ada direktur yang ditempatkan oleh Bapak Hasan Sanusi, sarjana ekonomi, dan yang kedua di bawahnya itu ada laboratorium atau development. Yang ketiga di bawahnya itu ada marketing, dan di sampingnya ada akunting, HRD, karyawan, dan gudang delivery. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini meliputi tentang definisi piutang. Piutang usaha atau akun receivable timbul akibat penjualan kredit. Kenapa perusahaan banyak yang menjual barangnya secara kredit? Agar mereka dapat menjual produknya dengan banyak. Piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan kredit saja, tetapi ada hal-hal lain, misalnya seperti piutang kepada pegawai, piutang karena pembelian atau penjualan aktiva tetap secara kredit, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Selanjutnya, adapun faktor-faktor mempengaruhi piutang. Yang pertama, persentase penjualan kredit. Semakin besar penjualannya secara kredit, maka semakin besar pula piutang yang akan diperolehnya. Yang kedua, usaha penagihan. Kunci mempertahankan kontrol atas penagihan piutang adalah fakta bahwa probabilitas gagal bayar meningkat sering dengan umur tagihan. Selanjutnya, pengertian faktur penjualan atau invoice. Faktur penjualan atau invoice adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat dan surat orden pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan invoice. Yang pertama, invoice boleh dikeluarkan apabila barang yang dikirimkan dan diterima sudah sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kedua, ada perjanjian tentang cara pembayaran yang akan dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga, bila saja ada kemungkinan nomor ganda yang akan merugikan perusahaan, maka perhatikan dan teliti nomor cetak invoice. Yang kelima, dalam pembuatan invoice harus berdasarkan data yang telah disepakati. Fungsi invoice atau faktur yang pertama, untuk menyimpan arsip keuangan atau catatan penjualan. Dalam invoice memuat data-data seperti waktu transaksi, identitas penagih, daftar produk atau jasa, jumlah pajak, serta identitas pembeli. Yang kedua, invoice digunakan sebagai informasi besarnya tagihan dan pembayaran yang harus dibayarkan oleh customer. Yang ketiga, sebagai sumber rujukan yang sah, barang atau jasa yang tercantum akan dijual lagi ke pihak lain. Yang keempat, invoice digunakan sebagai rujukan yang absah ketika menambahkan transaksi ke pembukuan keuangan. Yang kelima, invoice bisa digunakan untuk menjaga kepastian hukum bagi penjual dan pembeli. Poin yang harus ada di dalam invoice atau faktur atau beberapa komponen di dalam invoice tersebut, yaitu 1. Nomor urut invoice, yang kedua nomor order, yang ketiga delivery order atau surat jalan atau kode nomor transaksi DO atau SI, atau bisa disebut delivery order atau shipping instruction. Yang keempat, detail deskripsi barang. Yang kelima, subtotal. Yang keenam, diskon atau jika ada. Yang ketujuh, biaya pengiriman jika ada. Yang ke-8, biaya PPN-nya, dan yang ke-9, total biaya. Adapun prosedur-prosedur penjualan kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur order penjualan. Yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, bagian penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi piutang pada surat order dari pembeli. Bagian penjualan kemudian membuat faktur penjualan dan mengirimkan kepada bagian yang lain untuk memungkinkan bagian tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Yang kedua, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, bagian gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dari bagian pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantumkan dalam faktur penjualan yang diterima dari bagian gudang. Yang ketiga, pencatatan prosedur piutang. Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, bagian akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, bagian penagihan menerima faktur penjualan dan mengarsipkannya menurut abjad secara periodik bagian pembeli tadi yang dilampiri dengan faktur penjualan. Dan yang kelima, prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, bagian akuntansi mencatat transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, prosedur pembuatan tagihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian penagihan menerima bukti-bukti penagihan. Yang kedua, bagian penagihan membuat invoice dengan perincian dokumen. Yang ketiga, data tagihan tersebut diverifikasi dan dibubuhi paraf sebagai tanda telah diperiksa. Yang keempat, meminta persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan dari perusahaan.
Yang kelima, membukukan dalam buku penjualan dan diarsip. Selanjutnya, verifikasi data atau dokumen penagihan. Sebelum faktur penjualan ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk atau manajer keuangan, terlebih dahulu data atau dokumen penagihan diverifikasi agar tagihan yang dibuat itu sudah benar dan tidak ada koreksi di kemudian hari dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, bagian verifikasi penerima data invoice dari bagian pembuatan faktur atau bagian invoicing. Yang kedua, memeriksa dan melengkapi dokumen penagihan, pemeriksa kebenaran invoice sesuai order atau kontrak SPK dan prailist. Yang ketiga, membubuhkan paraf di samping otorisasi penanda tanganan faktur penjualan dan merumuskan untuk penandatanganan faktur tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktik. Koordinasi dan kedudukan saya selama kerja praktik di PT Hazwal Perdana Mandiri menduduki di divisi staf akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan dan membuat laporan keuangan, pengeluaran dan pendapatan perusahaan secara periodik, bulanan, dan tahunan. Adapun tugas-tugas saya yang dilakukan selama kerja praktik di PT Hazwal Perdana Mandiri, tugas saya yang pertama membuat invoice, yang kedua pembuatan surat jalan, yang ketiga memonitoring surat jalan yang belum kembali ke perusahaan tersebut, yang keempat memonitoring piutang yang belum dibayar oleh customer, yang kelima memonitoring tagihan untuk proses pembayaran maupun memonitoring tagihan dari pihak supplier. Selanjutnya, mempelajari cara membuat faktur atau invoice. Adapun dokumen data yang diperlukan saat melakukan pembuatan faktur atau invoice, yaitu yang pertama, adanya surat perjanjian kontrak atau SPK. Yang kedua, sistem akuntansi atau software. Contoh jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, piutang dan dilambangkan D, uang muka PPh dilambangkan D, pendapatan dengan simbol K, PPh keluaran dengan simbol K. Setelah faktur atau nota invoice diterbitkan, dokumen harus diotorisasikan oleh pihak keuangan financial accounting dan diserahkan untuk diserahkan ke bagian pajak. Berikut tahap-tahap pembuatan invoice yang diterapkan pada PT Hazwal Perdana Mandiri, di antara lain, penjual atau invoice adalah bagian staf akunting menerima delivery note atau DN tanggal pengiriman. Sebelum diserahkan delivery note tersebut diinput terlebih dahulu oleh staf akunting. Kemudian dilakukan kontrol dokumen, di antaranya yaitu yang pertama, delivery note, yaitu dokumen yang dikirim oleh supplier lain kepada customer saat produk disampaikan yang merinci jumlah fisik barang yang dikirim. Yang kedua, bukti terima barang, yaitu dokumen yang berfungsi sebagai dasar oleh pihak supplier untuk penagihan kepada customer. Yang ketiga, dokumen return, yaitu dokumen yang digunakan apabila ada kerusakan barang yang dikirim. Yang keempat, kontrol dokumen. Yang kelima, setelah melakukan kontrol dokumen, staf akunting membuat list DN rangkap 2 yang berfungsi sebagai tanda penyerahan DN dari staf akunting. Yang kelima, mencocokkan list DN dengan DN dengan bukti terima barang customer, dokumen return dengan DN return, quantity di DN dengan quantity di bukti terima barang tersebut, tanda tangan dan distempeli oleh perusahaan. Selanjutnya,
melakukan proses cetak invoice rangkap 2 ditambah dengan faktur pajak. Dan selanjutnya, cetak list invoice rangkap 2 sebagai tanda terima penyerahan invoice. Yang terakhir, invoice dengan fisik invoice. Apabila sudah lengkap dan benar invoice, dan selanjutnya dilakukan proses penagihan. Dari hasil kerja praktik saya selama 1 bulan, dapat disimpulkan sebagai yang pertama, prosedur penagihan kepada customer PT Hajwal Perdana Mandiri Divisi Akunting merupakan salah satu sistem akuntansi yang mempunyai kedudukan saling terkait dengan sistem akuntansi lain sesuai fungsi perusahaan dalam melaksanakan prosedur penagihan customer. Yang kedua, perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan dapat membantu pencatatan transaksi secara tepat dan cepat. Dokumen yang digunakan yaitu seperti surat jalan, faktur invoice, dan bukti kas atau penerimaan, karena di dalamnya memuat berbagai informasi-informasi yang penting sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan, penagihan, dan pembukuan. Adapun saran yang pertama, sering berkonsultasi dengan dosen pembimbing agar memudahkan dalam mengerjakan laporan kerja praktik. Yang kedua, lebih aktif dan menyarankan bantuan kepada pembimbing lapangan dan perusahaan tanpa harus diperintah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.